Ekstrim ya pertanyaan Pak Sana. Iya betul. Sebenarnya iya Ini kan sudah berjalan beberapa bulan ini betul. kerja-kerja untuk penanggulangan COVID di Mentawai. Kalau boleh tahu sudah berapa dana ini yang habis untuk Iya. penanganan ini? Di Mentawai kan ada beberapa sejak COVID ini mulai, kita mulai dari Maret ya sampai dengan sekarang. Saya juga tidak begitu hafal detailnya ya, tapi kita mendapatkan dana untuk Mentawai ini yang kemarin refokusum kita ada 27. Itu kan dipergunakan untuk beberapa sektor gitu ya, misalnya sosial untuk dengan bantuan langsung tunai, kemudian persiapan karantina, kemudian perlengkapan dan sebagainya. Jadi itu sudah Jadi itu masuk sebenarnya untuk ini juga ya, bantuan untuk masyarakat iya gitu masuk ya. di situ semua masuk di sana. Jadi 27 itu bukan untuk penanganan kesehatan. gitu aja ya? Iya, tapi dampaknya juga kan gitu ya, dampak Berarti sosialnya untuk juga. menanggulangi dampak Iya. sosial bagi masyarakat Iya, juga masuk ya. di situ semuanya. Dan sekarang kan masih terus karena memang penanganan ini terus berlangsung, tentu kita baru bisa nyatakan nanti sampai Desember. Karena kita masih gunakan dana yang masih bisa digunakan, bisa kita alihkan atau bisa dipakai untuk mendukung penanganan ini gitu. Oke, Pak Alamudin. Iya. Kita mungkin sekarang sudah ini ya adaptasi kebiasaan baru. Betul. Tapi ini masih banyak pertanyaan loh Pak. Adaptasi kebiasaan baru ini maksudnya seperti apa sih Pak? Iya. Memang pada saat semua kita sudah mulai menentukan memutus atau menghentikan PSBB waktu itu ya, sudah mulai keluar istilah new normal gitu. New normal, Pertama ya, diawali ya, ya. dengan new normal. Ya, ya. New normal ini ternyata maknanya salah gitu ya. Ketika dilakukan new normal, masyarakat berpikir oh kita sudah normal. Padahal kan new normal itu ada normal baru. Artinya ada normal yang sebelumnya kita ubah menjadi sesuatu kebiasaan baru. Kalau di Kementerian Kesehatan kita pakai istilah adaptasi kebiasaan baru. Adaptasi kebiasaan Baru. Artinya ada satu kebiasaan yang harus kita lakukan. Yang dulunya kita tidak pakai masker, keluar rumah, kita harus pakai masker. Yang dulunya kita tidak biasa cuci tangan, kita harus cuci tangan pakai sabun. Yang dulunya kita biasa dengan orang timur ini ya, setiap ketemu bersalaman, sampai pelukan, sekarang harus jaga jarak. Itu harus kita lakukan, karena memang kita dari sejak kecil sudah diajari orang tua kita. Untuk saling. Iya gitu ya. Maka itu tidak lagi menjadi satu kebiasaan. Berarti harus ada yang baru. Ada yang baru. Gitu ya kira-kira. Makanya iya seperti itu. Memang berat gitu ya. Apalagi dengan seseorang yang kita hormati misalnya. Betul. Kita takut ketika kita bertemu, kalau kita tidak salam, kita takut dikira sombong atau tidak menghormati gitu ya. Maka memang harus kedua belah pihak. Saya secara pribadi memang konsisten dengan itu. Selalu saya sampaikan baik dengan keluarga, siapapun. Saya bukan sombong misalnya, tapi saya menjaga dirinya. Ya. Saya kan tidak tahu juga. Jangan-jangan saya pada saat saya di jalan tadi ketemu seseorang, kemudian saya menjadi membawa petaka bagi orang lain gitu. Saya tidak mau gitu. Makanya saya harus berpikir bahwa juga saya bisa menularkan. Apalagi tertular kan gitu ya. Berarti saling menjaga. Iya, saling menjaga. Sebenarnya itu pemahaman itu yang harus kita lakukan. Kadang-kadang kan orang ada yang super berani kan. Oh, tidak ada mana yang tidak nampak kan itu ya. Itu mungkin Pak Sandang mungkin memang berat sih untuk merubah itu, butuh kan. Iya, sama seperti ini Pak. Iya. Kita kan pakai masker nih. Betul. Karena kita lagi jalan atau berkendara lah, pakai motor misalnya. Emang virus itu terbang nggak Pak? Iya. Gimana itu? Agak ekstrim ya pertanyaan Pak Sana. Iya betul.
Sebenarnya kenapa itu masih di kendaraan kan banyak ya. Karena ketika kita juga berkendara kan bisa juga sampai ke sepeda motor kita kan bisa juga. Kita tidak tahu, atau pada saat ada orang di ini yang kita bonceng juga kan kita bicara kemudian orang kena, kalaupun enggak misalnya pada saat kita berhenti kena stangnya nanti dipinjam orang dan sebagainya. Saya pikir apapun ceritanya ketika kita keluar rumah, saya pikir memang itu akan membantu kita mencegah dari penularan itu. Tentunya kalau untuk tadi itu terbang mungkin tidak ya, tidak terbang. Tapi pada saat mungkin kita berhenti, kemudian kita juga akan menyentuh bagian yang lain, kemudian kita pegang sesuatu, itu kan juga bisa menularkan. Mungkin itu. Gitu ya. Iya. Apalagi kalau di dalam ruangan sudah pasti ya, sudah pasti dalam ruangan. Kecuali kita keluarga. Kalau keluarga makanya harus tertib semua. Betul. Ya, kita juga harus pastikan bahwa keluarga kita itu juga disiplin. Tidak cukup orang tua saja yang disiplin, anak tidak disiplin, takutnya nanti anak yang membawa ke orang tua. Betul. Itu jadi kita ya ketika kita sudah komit keluarga disiplin, maka sampai di rumah ya buka masker pun mungkin tidak bisa ya. Karena kita kan sama mengetahui perjalanannya masing-masing. Mungkin itu. Ya, dengan penerapan adaptasi kebiasaan baru ini, Pak. Ini kan sudah ada perda ya dari provinsi dengan apa. Tapi yang selama ini saya lihat penerapannya itu, misalnya sanksi yang diberikan masih sanksi sosial lah. Iya, betul. Ini memang seperti itu atau kapan ini mau diterapkan persis seperti perdanya? Gimana? Oh iya, memang atau ini aja kebijakan kita supaya penyadaran dulu atau seperti apa? Iya, memang tidak serta-merta kita harus menghukum ya. Menghukum itu kan jalan terakhir. Betul. Tapi bagaimana sekarang kita memberi penyadaran kepada masyarakat, karena dengan kemandirian masyarakat seperti inilah menjadi peraturan ini menjadi sangat bermakna gitu. Jangan semuanya harus kita hukum. Maka edukasi ini dibutuhkan. Betul. Peran dari tokoh agama, peran tokoh pemuda, peran media dan sebagainya ini sangat dibutuhkan. Ketika semua menyadarinya, tidak akan sampai orang sanksi-sanksi seperti itu. Kalaupun harus disanksi tentu dilakukan secara bertingkat dan bertahap gitu ya. Mungkin teguran pertama, teguran lisan dan sebagainya, kemudian sanksi sosial, mengerjakan pembersihan dan sebagainya, baru yang terakhir di sana. Maka memang kita di Mentawai kan sudah dibentuk satu tim satgas yang baru. Ya, ada namanya tim penegakan hukum. Ada juga tim perubahan perilaku gitu ya, ada penanganan kesehatan gitu ya. Jadi itu maksudnya. Jadi kita semuanya harus berperan. Ketika masyarakat semua sudah sadar, saya pikir tidak ada lagi orang yang dihukum kan itu. Hanya saja kan tadi itu yang kita bahas tadi di awal, bahwa orang belum sepenuhnya mempercayai, kan ada juga masih yang kurang percaya. Itulah tugas dari kita semua, semua public figure, semua pimpinan organisasi, memberi penyadaran kepada seluruh masyarakat kita. Tapi kalau kita lihat selama ini misalnya ini kan adaptasi kebiasaan baru ini, bahkan peraturan daerahnya sudah ada dan kita bisa melihat bahwa pemerintah daerah dan timnya sudah sebenarnya sosialisasi di mana-mana ini sampai ke kecamatan, bahkan sampai ke desa ada sosialisasi, ada poster-poster media kampanye di mana-mana. Tapi tantangan terberatnya untuk penerapan adaptasi ini kira-kira di mana nih, Pak? Iya, karena memang tadi itu merubah mindset. Kebiasaan itu ya? Iya, perubahan perilaku itu kan berat ya. Saya pinjam istilah Pak Dandim gitu ya. Menjadikan sipil menjadi militer saja butuh 3 bulan kata. 3 bulan 24 jam gitu ya. 24 jam butuh. Dan itu 24 jam? Iya, 24 jam gitu. 3 bulan membentuk sipil ke militer itu. Belum lagi yang lain-lainnya. Apalagi kita hanya dihimbau, tidak ada dan sebagainya, tentu sangat berat. Itu ya. Mungkin ya apalagi tidak ada sesuatu yang diharapkannya. Mungkin kalau ada harapan-harapan bisa saja kan. Maka memang perubahan perilaku itu kan banyak. Ada dengan kesadaran, ada yang harus dipaksa gitu ya. Itu.
atau memang ada yang terpaksa gitu. Misalnya dia sudah sakit kan, mau tak mau gitu ya. Gitu. Itu yang mungkin ya memang harus kita pahami. Makanya kita harus kerja berat semua. Tidak boleh bosan gitu. Saya dalam berbagai kesempatan selalu menginstruksikan kepada semua teman-teman kita jajaran kesehatan, jangan sampai bosan mengajak masyarakat kita untuk melakukan gerakan protokol kesehatan ini. Jangan sampai bosan. Kalau kita bosan siapa lagi? Kan itu ya, persoalan masyarakat kita tidak bisa menerima. Saya pikir pasti ada, ya, pasti ada grafik-grafik yang bertambah dari masyarakat kita untuk mengikuti ya. Karena memang prinsipnya semuanya baik. Itu ya. Tapi kita mau tahu juga ini Pak Lamudin. Iya, Pak. Ini kan banyak di timnya ini kan banyak nih. Iya. Ada Polri, ada TNI, ada Pamong Praja, ada Dinas Kesehatan. Iya. Ini seperti apa sistem koordinasinya? Ada hal yang menarik nggak dari kerja bareng seperti ini atau tantangan terberatnya seperti apa ini? Iya. Memang kalau sekarang kan sudah diarahkan kepada tupoksi masing-masing ya. Hanya saja dihimpun dalam satuan tugas gitu. Misalkan contoh kesehatan, tentu kesehatan ini yang bisa melakukan penanganan dan yang diberi tugas adalah Dinas Kesehatan dan RSUD. Maka itu ketika ada orang sakit, maka dua OPD ini harus bergerak gitu ya. Karena memang itu yang diberi kewenangan. Ketika ada yang tidak disiplin, maka yang bergerak itu adalah di bidang penegakan hukum. Ada Pol PP, ada TNI Polri, harus bergerak seperti itu. Oh, kemudian perubahan perilaku itu yang diharapkan ada tokoh masyarakat, ada sektor-sektor lain yang bisa mengedukasi masyarakat gitu. Jadi memang kembali ke tupoksinya, ada juga dinas pendidikan dan sebagainya. Jadi memang kita semua unit kerja, semua OPD itu ya harus memahami di mana fungsinya masing-masing. Ketika itu dilakukan, saya pikir nggak ada yang rumit gitu. Dan kita mengetahui, saya pikir masih cukup baik ya, cukup baik komunikasinya. Saya beberapa kali berkomunikasi, kalau ada hambatan-hambatan, saya pikir masih semua merespon, merespon. Gitu. Paling karena mungkin kita keterbatasan sumber daya saja, ya itulah hasil yang bisa kita lakukan maksimal. Ya, kalau mungkin dibandingkan daerah lain dia sudah punya semuanya, tentu bisa lebih. Tapi kita ya seperti itu, ya masih ada keterbatasan. Tapi secara tugas-tugas, saya pikir masih dalam kondisi mulai dari Maret yang saya rasakan masih cukup ya. Walaupun memang kita cukup letih juga karena tidak bisa kita nyatakan oh ini mau selesai gitu ya. Kemarin kita sudah mulai santai, tiba-tiba keluar lagi ya positif. Oh ini sudah sembuh hari ini, besok masuk lagi. Memang sangat dinamis ya, karena memang kita ketahui kan vaksin kan belum ada. Ya, obat juga kan hanya obat-obat yang mungkin ya simptomatik lah ya, ada gejala-gejala yang bisa diberikan. Memang, ya itu makanya sering juga kan memang hanya dikasih vitamin kok sembuh. Iya betul. Karena memang 80% ini kan tidak diapa-apain juga sembuh gitu. Ya, vitamin itu kan bagaimana bisa memunculkan daya tahan tubuhnya sebenarnya ya. Walaupun kadang-kadang masyarakat oh iya pasti kasih vitamin sembuh gitu ya. Memang seperti itu. Tidak diobati. Memang belum ada obatnya ya. Iya gitu ya. Dia yang kita khawatirkan ketika kita biarkan dia kemana-mana, dia akan hinggap di orang-orang yang punya penyakit. Akhirnya kan menjadi fatal, bisa meninggal dan sebagainya. Gitu mungkin. Oke, Pak Lamudin, kami kemarin ada bincang-bincang. Ini kan daerah kita daerah pariwisata, dan saat ini kita harus akui bahwa wisata kita down lah. Akibat COVID ini pengunjung ke Mentawai juga berkurang, mungkin ada pembatasan dan sebagainya gitu ya. Walaupun mungkin di beberapa tempat masih ada turis yang ada ide ini. Gimana kalau kita bikin aja satu tempat, misalnya satu pulau, kita bikin aja wisata COVID namanya. Bebas saja, siapa yang datang aja, yang gejala tanpa gejala itu pindahkan aja sini.
mereka liburan di pulau Iya, sana, betul. Iya. mereka happy, Iya, mereka bisa mancing, yang penting di atau mungkin juga sudahlah, kan kita Mentawai rata-rata sembuh ya, Iya, betul. sembuh dan tidak terlalu mengkhawatirkan. Iya, Mudah-mudahan, iya, mudah-mudahan ke depan juga tidak ada lah yang Iya. jadi korban gitu ya. Tapi ini tanpa gejala rata-rata, kemudian sudah kita buka aja lah Mentawai daripada repot habis uang untuk padahal kita masih butuh untuk pembangunan jalan dan sebagainya. Kita buka saja. Iya. Nanti kita lihat siapa yang kuat imunnya, itu yang bertahan. Ini seperti apa nih, Pak Laudin? Iya, memang menarik ya. Wisata ini kan bisa apa saja ya. Ya, Iya, bisa menarik. Penang misalnya. Iya, betul. Penang bisa Iya. orang rumah sakitnya kan bisa sambil wisata juga di situ. Betul. Iya. Gimana nih? Menarik. Iya, mungkin itu menjadi satu gagasan ya, gagasan yang baik. Apabila ada orang yang positif kita jadikan. Ya, memang tergantung kepada pemilik-pemilik resort misalnya, mereka berkenan atau tidak untuk bisa dipakai seperti itu, atau menyediakan langsung mereka dari sendiri. Saya pikir ini Gitu Pak, misalnya kan kita punya homestay itu misalnya. Iya. Kita bikin lagi homestay, memang punya pemerintah, Iya, kemudian betul. yang Iya. tanpa gejala itu OTG itu udah Iya. kasih di situ, kemudian yang dari luar pun kita tarik aja. Iya, betul. Daripada mereka di Wisma Atlet Iya. misalnya datangin ke Mentawai gitu, Iya, kemudian iya. mereka liburan, asik juga tuh nampaknya Pak. Iya, betul. Iya, ya saya sependapat juga itu. Sempat juga menjadi wacana kita. Bagaimana membangun seperti itu kan. Hanya saja memang kembali kepada sumber daya kita. Ya, kemudian memang sangat berat ya kondisi keuangan kita kalau sampai membangun seperti itu, mungkin kita enggak. Tapi kalau bagaimana resort-resort yang ada ini bisa berpikir seperti itu, artinya pasarnya diganti ya. Ini pasarnya pasar Covid gitu Iya, ya. iya. Mungkin juga Tapi sangat yang menarik. OTG, yang Iya, OTG misalnya. iya, bisa seperti itu. Iya, betul. Ya, jadi, tapi kembali kepada tentu pengusahanya kan itu ya. Tapi kalau dari sisi pemerintah, ketersediaan anggaran kita mungkin menjadi faktor yang menentukan gitu ya. Atau kita buka aja Mentawai ini Pak. Iya. Ya. Iya. Kan herd immunity kan ada. Iya. Iya, memang itu kondisinya ya. Ketika kita buka, nanti yang kuat akan bertahan kan itu ya. Ya, memang sekarang kan pemerintah kan tidak menutup, kan tidak boleh ditutup. Iya, iya. Hanya saja kan dengan prokes. Saya pikir ini juga proses pembentukan herd immunity secara pelan-pelan gitu ya. Karena saya pikir juga adaptasi ini juga kan nampaknya dia kelamaan juga kan ini pasti capek semua nih, Iya, Pak. betul. Jadi kita itu terus yang dipikirkan, itu yang dikerjain. Jangan-jangan kita ini sudah mulai ini terbentuk ya. Kan ini diserang, bertahan, kan kita nggak tahu ya. Atau kita ini ada yang sudah sempat terserang tapi udah sembuh kan bisa juga kan. Kecuali kita rutin misalnya sekali seminggu kita swab, sekali seminggu kita baru kita tahu. Kita swabnya juga kadang-kadang juga kan gitu ya. Artinya sekali berapa. Makanya sekarang memang kita mencoba dari sisi penanganan kesehatan minimal sekali sebulan gitu ya. Sekali sebulan kita harus swab. Paling tidak sampai banyak orang yang kita tulari misalnya. Ketika kita rutin sekali sebulan, mungkin itu akan membantu daripada dia dikasih bebas ternyata nggak pernah swab dia dan dialah menjadi orang-orang yang menularkan gitu. Ini yang kita lakukan. Tapi mungkin sekali sekarang. sebulan juga perlu tuh gotong royong buka ladang kayak misalnya ladangnya ini kita bikin kan gitu. Iya, Asik betul. juga Iya, supaya mereka juga relax gitu olahraga gitu ya, betul. Memang jangan terlalu kita bebani kan. Kalau kita bebani akhirnya malah imun yang nggak keluar kan. Oke, tapi itu mungkin perbincangan kita Iya. saja. Mudah-mudahan ada beberapa hal yang mungkin bisa ditarik, beberapa klarifikasi juga Iya, tadi sudah iya. Pak sampaikan. Tapi mungkin ada pesan-pesan dari Pak Laudin sebagai juru bicara tentang hal ini, bagaimana mencegah dan sebagainya. Mungkin ada pesan buat masyarakat. Silakan Pak Laudin. Iya. Saya menyampaikan kepada seluruh masyarakat bahwa untuk penanganan COVID-19 ini belum ada obatnya, maka satu hal yang harus kita pahami adalah
bagaimana kita melakukan satu gerakan disiplin protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan pakai sabun, kemudian menghindari kerumunan, jaga jarak, ya, dan yang sekarang kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat itu yang harus kita budayakan di tengah-tengah masyarakat. Mungkin itu. Kemudian kalau kita ternyata ada keluarga kita yang harus diisolasi, ya kita juga harus bisa memaknainya supaya kita jangan tertular dan menularkan. Mungkin itu, Pak. Terima kasih Pak Namuddin. Baik, Sales Romantai, terima kasih atas Anda saksikan perbincangan kita kali ini, dan kami ucapkan salam sehat. Salam sehat dan bahagia.